Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia Rabadanti dari kelas 5A NIM 231510052. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pengolahan limbah cair rumah makan dengan pemanfaatan limbah tempurung kelapa dan limbah rambut. Baiklah, yang pertama ada konsep dan latar belakang. Pemilihan tempurung kelapa dan limbah rambut sebagai media filtrasi didasarkan pada sifat alaminya. Tempurung kelapa yang dikarbonisasi memiliki pori-pori dan luas permukaan besar sehingga efektif mengadsorpsi senyawa organik, minyak, dan lemak penyebab tingginya BOD dan COD. Limbah rambut mengandung keratin bersifat hidrofobik yang mampu menyerap minyak dan lemak serta berfungsi sebagai penyaring partikel halus TSS. Pengolahan limbah cair rumah makan menargetkan penurunan minyak dan lemak BOD, COD, dan TSS karena parameter tersebut dapat menurunkan kualitas air, mengurangi oksigen terlarut, mengganggu ekosistem perairan, serta berdampak buruk bagi kesehatan lingkungan. Proyek ini menerapkan konsep waste to treat waste, yaitu memanfaatkan limbah padat atau tempurung kelapa dan rambut untuk mengolah limbah cair. Pendekatan ini mendukung ekonomi sirkular, mengurangi beban ilmiah limbah, secara keseluruhan dan menekan biaya pengolahan. Pendekatan berbahan alami memiliki keunggulan berupa ramah lingkungan, murah dan mudah diterapkan, namun memiliki keterbatasan seperti efisiensi yang lebih rendah, kebutuhan perawatan rutin, serta kurang optimal untuk limbah dan pencemar tinggi atau skala industri besar. Lalu di sini ada desain dan konstruksi prototipe. Skema alir proses dari inlet, profiltrasi, filtrasi rambut, filtrasi arang aktif sampai outlet. Yang pertama, inlet atau air limbah masuk. Limbah cair rumah makan dialirkan dari bagian atas kolom pertama. Aliran bersifat gravitasi agar kontak air sampai media optimal. Yang kedua, perlakuan atau filtrasi awal, kolom 1 sampai bagian atas. Lapisan batu kerikil sebanyak 15 cm menahan kotoran kasar dan sisa makanan. Lapisan pasir sepanjang 15 cm menyaring partikel halus, TSS awal. Lapisan busa 5 cm mencegah partikel turun ke lapisan rambut. Yang ketiga, tahap filtrasi utama sampai rambut. Kolom 1 tengah, lapisan rambut 40 cm, berfungsi sebagai penyerap minyak dan lemak, filter partikel halus. Rambut ditempatkan sebagai lapisan terpisah, bukan campuran. Yang keempat, penahan bawah kolom 1. Lapisan busa 5 cm menjaga rambut agar tidak terbawa aliran. Lalu lapisan batu kerikil 20 cm penyangga struktur media. Yang kelima, tahap adsorpsi lanjutan sampai arang aktif. Kolom 2. Air dialirkan ke kolom kedua melalui pipa penghubung. Lapisan batu kerikil 15 cm distribusi aliran. Lapisan pasir 20 cm penyaring lanjutan. Lapisan busa 5 cm pemisah media. Lapisan arang aktif tempurung kelapa 40 cm lalu mengabsorpsi senyawa organik penyebab BOD dan COD. Lapisan batu kerikil 20 cm penyangga akhir. Outlet, air keluar dengan kualitas lebih baik, BOD, COD, TSS, dan minyak menurun. Baiklah, selanjutnya ada proses preparasi atau aktivasi tempurung kelapa. Yang pertama, pembersihan. Tempurung dicuci untuk menghilangkan tanah dan kotoran. Tujuannya mencegah kontaminasi media. Yang kedua, pengeringan. Dijemur atau dikeringkan. Tujuannya mengurangi kadar air agar pembakaran merata. Yang ketiga, karbonisasi. Pembakaran terbatas oksigen. Mengubah tempurung menjadi arang. Tujuannya meningkatkan kandungan karbon dan membentuk pori. Lalu keempat, penghalusan dan penyaringan ukuran. Arang dihancurkan dan disaring ukuran seragam. Tujuannya memperbesar luas permukaan dan aliran stabil. Yang kelima, pencucian arang. Menghilangkan abu dan sisa pembakaran, tujuannya mencegah keruhan air hasil. Limbah rambut dalam sistem filtrasi ditempatkan sebagai lapisan tersendiri. Tidak dicampur dengan media lain dengan posisi setelah filtrasi kasar dan sebelum lapisan arang aktif. Lalu, rambut berfungsi untuk menyerap minyak dan lemak karena sifat hidrofobik keratin, menahan partikel halus atau TSS, serta memperlambat laju aliran sehingga waktu kontak air dengan media meningkat. Rambut tidak dicampur dengan media lain, karena berisiko menyebabkan penyumbatan dan sulit mengontrol kepadatan serta efektivitas filtrasi. Dalam desain alat, ketebalan lapisan rambut dan arang aktif dibuat lebih tebal 40 cm untuk meningkatkan waktu kontak dan efektivitas
adsorpsi, sedangkan lapisan kasar dibuat lebih tipis sebagai penyaring awal. Ukuran partikel arang dipilih sedang dan seragam agar tidak menyumbat namun tetap memiliki daya adsorpsi yang baik. Kebatatan rambut diatur longgar tetapi merata untuk mencegah penyumbatan sekaligus memastikan minyak dan lemak dapat tertahan secara optimal. Dengan mempertimbangkan faktor operasional seperti laju alir air, risiko penyumbatan, kemudahan perawatan, dan stabilitas struktur kolom. Selanjutnya ada implementasi dan pengujian di lapangan. Sampel limbah cair diambil dari rumah makan di Lamongan menggunakan metode grab sampling pada saluran pembuangan dapur. Sampel diuji sebelum dan sesudah pengolahan dengan parameter yang diamati yaitu minyak dan lemak, BOD, COD, serta TSS. Pengujian dilakukan menggunakan sistem batch dengan aliran gravitasi. Limbah dialirkan melalui prototipe sehingga memiliki waktu kontak yang cukup dengan media rambut dan arang aktif. Kemudian hasil olahan dikumpulkan untuk dianalisis. Kendala yang dihadapi meliputi laju aliran tidak stabil, risiko penyumbatan akibat minyak dan padatan, serta kualitas media yang tidak seragam. Solusi yang dilakukan adalah pengaturan ulang, susunan, dan kepadatan media, pembersihan serta penyeragaman rambut, dan penyaringan awal limbah sebelum pengolahan. Lalu analisis data dan hasil. Berdasarkan hasil pengujian, prototipe cukup efektif menurunkan minyak dan lemak, bahan organik BOD atau COD, serta kekuruhan atau TSS. Setelah pengolahan, air limbah terlihat lebih jernih dan bau berkurang, menunjukkan adanya penurunan konsentrasi polutan dibandingkan kondisi awal. Di sini ada parameter minyak lemak sebelumnya terlihat jelas, sesudahnya dia berkurang. Lalu ada kekuruhan yang sebelumnya terlihat tinggi, sesudahnya menurun. Lalu parameter bau sebelumnya menyengat, sesudahnya berkurang. Lalu parameter bahan organik sebelumnya tinggi, sesudahnya menurun. Media limbah rambut memberikan kontribusi signifikan dalam penurunan minyak dan lemak karena sifat keratin yang hidrofobik. Sementara itu, arang tempurung kelapa lebih berperan dalam menurunkan bahan organik BOD dan COD melalui proses adsorpsi pada pori-pori karbon. Lalu hasil yang diperoleh relatif konsisten dengan studi literatur yang menyebutkan bahwa arang tempurung kelapa efektif sebagai absorben bahan organik dan rambut efektif menyerap minyak. Perbedaan efisiensi yang muncul dapat disebabkan oleh kualitas aktivitas arang, variasi karakteristik limbah, serta skala dan desain alat. Perkiraan umur dan media filter terbatas dan bergantung pada beban pencemar. Media perlu diganti ketika terjadi penurunan laju air, muncul kembali bau, air hasil menjadi lebih keruh atau efisiensi penurunan polutan menurun yang menandakan media sudah jenuh. Yang terakhir, refleksi dampak dan pengembangan. Prototipe ini biaya rendah karena memakai bahan limbah dan layak diterapkan pada UMKM rumah makan tanpa biaya operasional tinggi. Sistem ini mengurangi pencemaran limbah rumah makan, sekaligus memanfaatkan limbah tempurung kelapa dan rambut, mendukung ekonomi sirkular. Dapat dikembangkan dengan aerasi, fitoremediasi, dan meningkatkan kapasitas alat agar lebih efektif. Pemilik rumah makan perlu melakukan pembersihan lapisan filter secara berkala, memantau laju aliran, dan mengganti media yang jenuh, serta memastikan tidak terjadi penyumbatan agar alat tetap bekerja optimal. Melalui proyek ini, mahasiswa memperoleh pemahaman nyata tentang penerapan teori ke praktik, pentingnya kerja tim, pemecahan masalah lapangan, serta peran mahasiswa kesehatan lingkungan dalam menciptakan solusi pengolahan limbah yang sederhana dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.